pendirian pabrik semen yang berada di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati kembali menghangat, sehingga warga Kendeng siap untuk menghadang jika rencana tersebut direalisasikan. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden, warga Kendeng pun bersikap untuk terus bergerak, berjalan, bersuara sambil menghentikan rencana pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Kasus Pegunungan Kendeng di Rembang, Jawa Tengah bermula dari rencana pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk. Warga, terutama petani, perempuan dari komunitas Samin dan masyarakat sekitar menolak pembangunan tersebut karena Pegunungan Kendeng merupakan sumber air utama bagi daerah sekitarnya. Penambangan kars berpotensi merusak ekosistem dan sumber mata air yang menunjang pertanian. Masyarakat khawatir akan hilangnya lahan produktif dan kearifan lokal pertanian. Aksi penolakan masyarakat berlangsung lama, termasuk aksi semen kaki di depan Istana Negara pada 2016. Pemerintah daerah dan perusahaan beralasan proyek ini mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Konflik ini menjadi simbol tarik ulur antara kepentingan ekonomi nasional dan kelestarian lingkungan lokal. Dua, yaitu aspek wawasan Nusantara analisis pada kasus Kendeng. Yang pertama, kesatuan wilayah dan lingkungan hidup. Eksploitasi berlebihan di Kendeng berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya bagi masyarakat sekitar. Padahal kelestarian alam merupakan bagian dari kesatuan wilayah nasional. Yang kedua, yaitu kepentingan nasional vs kepentingan daerah. Pemerintah menilai proyek semen penting untuk pembangunan nasional, tetapi masyarakat lokal merasa dirugikan. Wawasan Nusantara mengajarkan agar kita lebih bijak untuk memperhatikan aspirasi dan kesejahteraan daerah secara proporsional. Yang ketiga, persatuan sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat Kendeng memiliki kearifan lokal dalam mengelola tanah dan air. Mengabaikan nilai budaya lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial yang merusak semangat persatuan. Yang keempat, keadilan dan pemerataan pembangunan. Wawasan Nusantara menuntut pemerataan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan pihak industri saja tanpa mempertimbangkan keberlanjutan hidup masyarakat di lingkungan sekitar. Tiga, ada urgensi wawasan Nusantara dari studi kasus tersebut. Dari kasus Kendeng, urgensi penerapan wawasan Nusantara dapat dilihat dalam beberapa aspek. Sebagai pedoman pembangunan berkelanjutan agar kemampuan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Sebagai alat pemersatu, karena konflik antara masyarakat dan pemerintah dapat mencegah persatuan bangsa jika tidak ditangani dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. Dan yang ketiga, sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan, supaya kebijakan nasional memperhatikan keragaman kondisi geografis, sosial, dan budaya setiap daerah. Nah, sebagai wujud cinta tanah air, menjaga kelestarian alam merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Yakni kebijakan dan langkah praktis berlandaskan wawasan Nusantara. Yang pertama, ada keadilan dan keseimbangan, di mana melakukan kajian lingkungan strategis yang melibatkan masyarakat lokal sebelum punya industri dijalankan. Nah, yang kedua yakni partisipasi masyarakat, yakni memberi ruang dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan warga setempat untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga yakni pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan ini mengutamakan konservasi kawasan karet dan mencapai alternatif lokasi industri yang tidak merusak di ekosistem penting.